Assalamualaikum sahabat ternak semuanya, kembali lagi bersama saya di channel IBCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas bersama-sama cara budidaya ikan gurame di kolam plastik. Jadi, apa saja sih poin-poin terpenting cara merawat ikan gurame di kolam plastik itu? Tentunya yang pertama, di sini kita akan membahas masalah air gitu ya. Nah, tentunya karena ikan gurame ini adalah hewan air, kemudian hidupnya di air, tentunya yang harus kita perhatikan adalah kondisi air. Nah, jadi bagaimana masalah kondisi air ini? Tentunya yang harus kita pahami gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi air ini itu ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah air itu terkadang berubah dari segi warna. Kemudian air bisa berubah dari segi rasa, air bisa berubah dari segi aroma. Nah, kira-kira mana yang harus kita perhatikan dari 3 poin tersebut? Pertama, kalau airnya itu berubah dari warna. Contohnya, kalau air yang berada di dalam kolam plastik tersebut, lama-kelamaan pastinya akan berubah menjadi hijau dan lebih hijau lagi, sampai nanti hijau gelap. Nah, nanti kalau, seandainya kita ternak ikan gurame di dalam kolam plastik, kemudian airnya berubah warna menjadi hijau, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi, kalau berubahnya hanya sekedar dari warna saja, berubah jadi hijau, itu bahkan bagus. Karena ikan gurame itu, bagusnya itu di ketenangan gitu ya. Kalau airnya jernih, biasanya si ikan itu mudah kaget karena nanti kalau kita sering melewat kolam tentunya si ikan gurame akan sering kaget karena airnya jernih, tetapi kalau airnya hijau gelap si ikan gurame itu tidak akan mudah tidak mudah kaget karena airnya yang gelap gitu ya. Jadi intinya kalau air di dalam kolam plastik kemudian berubah warna itu tidak akan bermasalah bagi kesehatan ikan gurame. Dan kemudian bagaimana kalau rasa air yang ada dalam kolam itu berubah gitu ya. Contohnya biasanya airnya itu biasa gitu ya, tawar. Kemudian karena lama-kelamaan dan ada proses penambahan garam untuk ikan gitu ya. Biasanya saya sering melakukan penebaran atau penaburan garam ikan supaya tidak terserang jamur gitu ya. Nah, itu pastinya akan membuat rasanya itu akan berbeda, jadi akan lebih terasa asin. Nah, itu tidak akan mengakibatkan apa-apa terhadap ikan gurame tersebut. Jadi kalau rubahnya dari segi warna dan kemudian dari segi rasa itu tidak akan bermasalah bagi pertumbuhan ikan gurame tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau berubahnya itu dari aroma, teman-teman ya. Jadi kalau air yang ada di dalam kolam plastik untuk budidaya ikan gurame, kemudian tiba-tiba aromanya itu anyir gitu ya. Aromanya anyir atau aromanya itu tidak sedap lah, agak bagaimana gitu ya. Nah, itu harus kita waspadai. Jadi kalau tiba-tiba airnya agak bau membusuk atau bau anyir, nah itu harus kita perhatikan karena kalau dari segi aroma itu sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan ikan gurame tersebut. Karena kalau nanti lama-kelamaan kita biarkan saja, itu akan mengakibatkan si ikan itu akan mudah terserang penyakit, bahkan akan mengakibatkan kematian yang jumlahnya cukup banyak. Jadi dari 3 poin tersebut yang harus kita perhatikan adalah dari segi perubahan air yang ada di kolam, dilihat dari segi aroma ya teman-teman. Jadi walaupun airnya sudah hijau gelap, tetapi kalau aromanya biasa-biasa saja, itu tidak akan bermasalah. Tetapi kalau aromanya udah mulai bau busuk, bau anyir dan sebagainya, itu harus kita pindahkan atau mengganti airnya. Kemudian dalam segi penggantian air juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, apalagi kalau ikannya udah pada besar. Nah, kalau airnya Anda menggunakan air sumur, kemudian air yang ada di dalam kolam tersebut akan Anda ganti. Nah, itu cara pergantiannya itu
jangan terlalu banyak. Jadi sekitar 30%-nya saja ya teman-teman. Nah, pertama kita buang dulu air yang ada di dalam kolam sebanyak 30%-nya dan kemudian kita tambah menggunakan air sumur sebanyak 30%. Jangan lebih dari 30%, karena kalau lebih dari 30% tentunya si ikan gurame itu akan kaget. Nanti akan mengakibatkan si ikan gurame pada stres dan bisa saja nanti akan mengakibatkan kematian pada ikan gurame yang jumlahnya cukup banyak. Itu salah satu untuk pergantian air. Tetapi yang paling baiknya itu kita langsung memindahkan ke kolam yang baru gitu ya, yang baru yang mana kolam tersebut sebelumnya sudah kita siapkan airnya, sudah kita biarkan dulu airnya, nah itu akan lebih baik lagi. Jadi kalau airnya berubah berubah aromanya, sebaiknya kita harus cepat-cepat memindahkan si ikan gurame tersebut ke kolam yang baru. Tapi kalau airnya kita diambil dari kolam tanah atau sungai yang sudah mengalir, nah itu tidak perlu adanya pengukuran gitu ya, tidak ada perlu harus maksimal 30%, walaupun cara penambahannya 50% juga itu tidak apa-apa, karena airnya pastinya sudah steril dan tidak perlu didiamkan terlebih dahulu kalau menggunakan air kolam kolam tanah gitu ya. Tetapi kalau menggunakan air dari sumur itu harus kita perhitungkan antara penambahan air tersebut dan juga kalau untuk memindahkan atau menggunakan air sumur semuanya, nah itu harus kita perhatikan atau kita diamkan terlebih dahulu selama 1 mingguan. Nah itu adalah salah satu cara pengecekan air gitu ya, itu sangat penting sekali. Masalah budidaya ikan gurame itu yang paling penting tentunya masalah kondisi air. Kalau kondisi airnya selalu bagus, selalu apa yang diinginkan oleh ikan gurame, tentunya ikan gurame akan sehat terus dan pertumbuhannya akan sangat baik. Tapi kalau air di dalam kolam itu tidak bagus untuk gurame, tentunya ikan gurame akan mudah terserang penyakit, ikan gurame akan mudah terserang jamur, bahkan nanti akan mengakibatkan kematian yang jumlahnya banyak. Kalau Anda mengalami tiba-tiba ikan Anda pada mati dalam satu kolam atau dalam satu malam, kemudian Anda eh, cium aroma airnya, ternyata aroma airnya itu agak bau busuk atau gimana. Nah, itu salah satunya air yang tidak steril gitu ya, atau airnya yang seharusnya harus diganti beberapa hari ke belakang itu harus diganti atau harus dipindahkan ikan gurame tersebut ke dalam kolam yang baru. Nah, itu adalah salah satu bagaimana caranya merawat ikan gurame di dalam kolam plastik, masalah perairan gitu ya, itu sangat penting sekali. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat peternakan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.